Selamat pagi teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersaat teduh sejenak. Amin. Panggilan beribadah diambil dari Mazmur 100. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari sama-sama kita mengangkat sebuah pujian yang berjudul Lingkupiku. Pujian ini sekali lagi. Teman-teman, aku mau mengajak teman-teman semua untuk kembali merefleksikan seminggu yang telah berlalu ini. Mungkin sudah banyak sekali dosa dan juga pelanggaran yang telah kita perbuat yang membuat hati Tuhan sedih. Mari teman-teman kita datang ke hadapan Tuhan, kita mengakui, meminta ampun atas setiap dosa kita. Mazmur 103 ayat yang ke-10 sampai 12 mengatakan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mari teman-teman kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, mau meminta ampun atas setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Tuhan, ampunilah kami yang berdosa ini. Biarlah Tuhan kiranya
kami boleh terus belajar. Tuhan boleh memampukan kami juga untuk boleh menjauhkan dosa, supaya kami boleh kiranya hidup dalam kebenaran akan firman Tuhan saja. Tuhan, sebentar kami juga mau melanjutkan ibadah kami. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, berita anugerah hari ini diambil dari Mazmur 62 ayat yang kedua sampai 3 dan ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Teman-teman, pada saat ini aku mau mengajak teman-teman semua untuk menyanyikan sebuah lagu. Mungkin lagu ini cukup baru untuk teman-teman. Judulnya ialah Hanya Dekat Allah Saja.
Pada saat ini aku mau mengajak teman-teman semua dengan sikap yang hormat, kita mau mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, pada saat ini aku mau mengajak teman-teman semua untuk mengangkat sebuah pujian yang berjudul Seperti Rusa Rindu. Teman-teman, aku mau mengajak teman-teman semua untuk mendoakan untuk satu pokok doa. Mari sama-sama kita berdoa untuk orang tua kita yang mungkin pada saat ini sedang bergumul terhadap pekerjaan mereka. Dan juga kita mau mengingat untuk guru-guru kita yang mungkin pada saat ini mereka sedang kesulitan dalam mengatur waktu antara mengajar dan juga mengurus rumah tangga. Mari sama-sama kita berdoa untuk orang tua dan juga guru kita. Amin. Sekarang kita memasuki persembahan. Seperti biasa dititipkan kepada orang tua dan juga nanti orang tua akan mentransferkan ke gereja. Ayat persembahan kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Teman-teman, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku tak
hati aku tetap setia. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami selama ibadah dari awal, pertengahan, hingga pada akhir. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau boleh menolong setiap kami untuk boleh berkonsentrasi, fokus mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau boleh melembutkan hati kami dan mempersiapkan hati kami, supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati kami, boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Losa Miming. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, hai, selamat pagi teman-teman. Mengucap syukur kita hari ini diberikan kesempatan lagi sama Tuhan, diberikan kehidupan lagi sama Tuhan untuk boleh beribadah pada hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar bagian firman Tuhan yang masih ada kaitannya sama minggu lalu yang udah Cuan Taukori bawakan nih. Minggu lalu Cuan Taukori kan udah ngebahas nih tentang pentingnya beribadah, mengapa kita beribadah. Dan hari ini kita akan belajar salah satu bagian dari ibadah itu sendiri, yaitu adalah, ya kalau aku melakukan simbol ini, gerakan ini kayak teman-teman udah tahu ya apa yang aku mau bahas hari ini. Iya, hari ini kita akan bahas tentang berdoa. Doa. Mungkin teman-teman nanya, Lause dari aku kecil juga aku berdoa, selalu yang diajarin pertama sama mama juga berdoa. Ya benar banget teman-teman, emang itu doa kita udah sering lakukan kan. Tapi hari ini kita akan bahas nih lebih detail lagi apa itu berdoa, pentingnya berdoa, dan bagaimana sih doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kalau aku boleh kutip kata-kata Cuan Taukori minggu lalu, Cuan Taukori ada ngomong ini nih, melakukan sesuatu tanpa konsep yang jelas hanya akan membawa kita pada suatu formalitas. Nah, itu dia teman-teman. Kenapa hari ini aku mau mengajak kita untuk belajar lebih dalam lagi tentang konsep doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Doa yang sudah Yesus ajarkan kepada kita itu adalah doa Bapa kami. Benar banget teman-teman. Hari ini kita akan unboxing, kita akan belajar tentang doa Bapa kami perbagian. Jadi kita benar-benar tahu nih, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita tuh maknanya apa sih? Bukan secara ya rutinitas saja kita berdoa, atau kalau kita lagi doa Bapa kami di sekolah atau di gereja, ya udah hafalin aja tapi nggak tahu artinya. Jangan. Kita hari ini akan belajar maknanya, perbagian. Sebelumnya aku mau nekenin satu hal dulu nih teman-teman terkait doa. Yang perlu teman-teman ingat, kita itu bisa berdoa karena karya Tuhan Yesus yang tuntas di atas kayu salib, yang akhirnya boleh melayakan kita untuk kembali menghadap Bapa, untuk menghampiri Bapa kembali. Teman-teman ingatkan ya, pada saat kita jatuh dalam dosa, hubungan kita dengan Allah
terputus. Karena dosa, hubungan kita dan Allah terputus. Kita udah gak layak untuk menghampiri Dia, untuk datang ke hadapannya. Tapi karena kasih-Nya yang begitu besar, cinta kasih-Nya, Allah Bapa boleh memberikan Tuhan Yesus untuk menggantikan seluruh hutang dosa kita, dan kita boleh kembali layak berhadapan dengan Bapa, dan hubungan kita boleh terkoneksi kembali. Kita akhirnya boleh secara leluasa berkomunikasi dengan Tuhan, menghadap Tuhan, beribadah. Wah, itu salah satu anugerah besar banget ya teman-teman buat kita. Jadi aku mau mengingatkan kita, jangan pernah menganggap enteng tentang doa. Kita harus setiap kali berdoa tuh kita bersyukur banget, karena kita akhirnya boleh terhubung kembali sama Tuhan. Kita boleh diadopsi jadi anak-anaknya. Kita boleh layak menjadi anak-anaknya. Oke, sekarang kita mau mulai unboxing doa Bapa Kami. Nah, teman-teman boleh ambil Alkitabnya. Kita sama-sama buka nih doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa Kami ini di Matius 6 ayat 5 sampai 15. Nah, jadi doa Bapa Kami itu tersendiri dibagi jadi beberapa bagian teman-teman. Ada bagian pembukaan, lalu ada bagian permohonan dan kesimpulan. Bagian permohonan itu sendiri terbagi jadi dua lagi. Ada tiga permohonan awal dan 3 permohonan akhir. 3 permohonan awal itu menunjukkan keunggulan Tuhan. Sedangkan 3 permohonan akhir itu menunjukkan tentang personal needs kita sebagai manusia. Gitu. Oke, kita akan tanpa berlama-lama lagi, kita masuk langsung ya ke bagian pembukaan. Nah, doa Bapa Kami yang di awal-awal bunyinya seperti ini. Bapa Kami yang di surga. Nah, stop sampai sana, itu adalah bagian pembukaan. Nah, pada bagian ini Tuhan Yesus tuh mau mengajarkan kepada kita supaya kita tahu kepada siapa sih kita berdoa. Kata-katanya Bapa Kami yang di surga, menunjukkan kita berdoa kepada Bapa Surgawi. Bapa Kami ini juga menunjukkan, kata-kata Bapa Kami menunjukkan adanya hubungan yang intim, hubungan yang hangat dari kasih Allah, sehingga kita boleh manggil Dia Bapa akhirnya. Dan yang di surga ini menunjukkan kalau Allah lah yang berdaulat atas segala kehidupan kita dan atas segala muka bumi ini. Dan juga di surga gitu. Lanjut, kita masuk ke bagian selanjutnya. Dikuduskanlah namamu. Nah, ini masuk ke permohonan yang pertama. Tuhan Yesus mau mengajarkan agar kita tahu nama Allah lah yang ditinggikan, baik oleh diri kita ataupun semua makhluk ciptaannya di dunia ini. Tuhan Yesus mau ajarkan kita dalam kita berdoa, kita juga harus mengingat bahwa Allah kita itu adalah Allah yang layak diagungkan, Allah yang layak ditinggikan. Lalu masuk ke bagian selanjutnya, datanglah kerajaanmu. Ini masuk ke permohonan kedua. Di sini mau diajarkan agar Injil boleh diberitakan di seluruh dunia. Dan lebih dari itu boleh diimani dan ditaati oleh kita dan oleh semua makhluk di bumi. Masuk ke bagian selanjutnya lagi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, pada bagian ini maksudnya adalah agar seluruh umat di muka bumi ini boleh melayani Allah seperti para malaikat di surga yang memuji Allah setiap hari. Memuji, memuliakan Allah. Supaya itu kita ingat kepada siapa kita melayani, kepada siapa kita memuji, gitu. Lalu kita masuk ke bagian permohonan selanjutnya. Tadi aku ada jelaskan permohonan itu ada 2. Permohonan tentang keunggulan Allah dan permohonan tentang kebutuhan personal needs. Kita udah selesai nih tentang permohonan keunggulan Allah. Sekarang kita masuk ke 3 permohonan terakhir tentang personal needs. Setelah tadi jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sekarang kita masuk ke berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, pada bagian ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita agar kita boleh mengajukan setiap
permohonan, setiap kebutuhan kita, setiap pergumulan kita, masalah kita. Tuhan tuh senang banget kalau kita tuh bisa ajuin, kita boleh tunjukkan itu semua ke Tuhan melalui doa kita. Karena Bapa Surgawi juga ingin tuh kita tahu dan kita memberitahukan kepada Dia semua kebutuhan kita, dan ingin kita percaya bahwa Dialah yang menyediakan semuanya pada waktunya dan menurut caranya. Kita tuh juga harus ingat kalau Tuhan tuh juga mau supaya kita tuh ingat kalau Allah itu bisa memberikan jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan atau yang kita doakan. Dan bahkan kalau misalnya mungkin jawaban dari doa kita itu berbeda dari apa yang kita doakan, kita boleh tetap percaya bahwa Dia tuh tetap mendengar doa kita, dan Dia tuh punya satu rencana yang jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan atau dari apa yang kita butuhkan atau kita doakan pada saat itu. Karena Tuhan Yesus itu selalu memberikan rencana damai sejahtera, bukan rencana yang mencelakakan kita. Itu yang boleh teman-teman ingat. Dan kalau ketika mungkin juga jawabannya berbeda, yang perlu kita ingat adalah Allah itu adalah Allah yang berdaulat, teman-teman. Dia yang punya seluruh kehidupan kita. Kita ini adalah makhluk ciptaannya. Dan untuk itu kita harus ingat, kita tuh ya gak ada hak lah untuk protes-protes ke Tuhan, karena semua yang kita punya ini berasal dari Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita terus percaya dan kita terus meyakini bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang sanggup dan tahu semua kebutuhan kita. Gitu teman-teman. Kita lanjut ke permohonan selanjutnya. Permohonan kelima yaitu bagian doa Bapa kami yang dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, pada bagian ini Tuhan Yesus mau mengajarkan supaya kita tahu dan supaya kita ingat kalau Allah itu sudah terlebih dahulu mengampuni setiap dosa kita. Oleh karena itu, sudah sepantasnya, udah sebagaimananya lah kita juga harus punya hati yang mau mengampuni orang lain. Kita yang jauh lebih parah dosanya, teman-teman, yang udah, kita tuh makhluk udah manusia yang berdosa, yang udah berbenggalaiak, Tuhan aja masih sayang, masih mau memberikan anaknya mati di kayu salib untuk menggantikan hutang dosa kita, sehingga kita boleh kembali jadi anak-anaknya. Ya masa kita, ciptaannya yang udah diampuni, gak mau mengampuni sesama kita? Ini yang teman-teman Tuhan Yesus mau ajarkan pada kita. Bagaimana kita boleh punya hati seperti hati Bapa yang mau mengampuni kita, manusia yang berdosa. Lalu kita masuk ke permohonan ke-6, yaitu, dan janganlah membawa kami pada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk kita boleh berdoa. Dalam doa kita juga boleh mengajukan supaya kita tuh dijauhkan daripada segala godaan untuk berbuat dosa, godaan dari si jahat, si iblis. Dan terlebih dari itu, kita juga boleh berdoa supaya kita tuh diberikan kekuatan untuk boleh say no atas setiap godaan dosa yang mungkin kita hadapin gitu. Dan yang boleh teman-teman ingat juga, Tuhan itu tidak pernah memberikan pencobaan kepada kita. Tuhan itu, kata kita bisa lihat itu di Yakobus 1 ayat 13 ya. Di sini tuh dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi, mungkin kita tuh lebih ada pada situasi yang dimana Tuhan mengizinkan kita untuk diuji. Kata-kata lebih tepatnya itu adalah diuji, yang akhirnya Tuhan tuh mau supaya kita naik level, kita boleh menjadi serupa dengan Tuhan melalui kesulitan-kesulitan atau tantangan yang mungkin kita hadapi. Dan yang perlu kita ingat juga,
bahwa kenyataannya dari setiap rintangan atau kesulitan yang kita hadapi, dari mungkin ujian yang kita hadapin itu selalu membawa kebaikan kepada kita. Di Yakobus tadi itu, Yakobus 1 ayat 3 juga dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi kita bisa lihat ya, Tuhan Yesus itu nggak pernah membiarkan kita dalam suatu hal yang mencelakakan kita, itu nggak pernah dan nggak mungkin teman-teman. Tuhan Yesus itu mau malah sebaliknya, dia mau menjadikan kita untuk semakin baik lagi, semakin serupa lagi kepada Tuhan. Karena dari itu kita juga diharapkan supaya kita tuh boleh terus kuat iman, diberikan kekuatan dari setiap godaan-godaan itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu bagian kesimpulan. Bagian terakhirnya adalah, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, ini yang mendorong kita untuk berdoa, karena kita tahu siapa Tuhan itu dan seperti apa Dia. Ini juga mengingatkan bahwa Allah adalah Raja atas segala raja dan semua adalah milik-Nya. Hal ini juga mengingatkan kita supaya kita tuh bisa terus berterima kasih, mengucap syukur kepada Allah ketika kita berdoa, dan untuk memujinya karena Ia sangat berkuasa, menakjubkan, dan layak untuk menerima segala pujian. Dan kata-kata terakhir kalau kita berdoa ada kata-kata apa? Amin. Nah, amin itu sendiri artinya adalah kayak jadilah demikian. Dan juga bisa kata lainnya adalah kita tuh yakin kalau Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan waktunya dan menurut caranya. Nah, teman-teman, kita udah selesai nih unboxing tentang doa Bapa Kami, tentang doa seperti apa sih yang Tuhan Yesus ajarkan kita supaya kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Nah, ini mau jadi salah satu praktek ketaatan yang aku mau teman-teman lakukan dalam 1 minggu ini. Jadi mungkin teman-teman, aku nggak tahu teman-teman seberapa sering berdoa atau berdoa sama Tuhan itu seperti apa. Atau mungkin ada juga, biasanya aku tuh doa cuma doa bangun tidur, doa sebelum tidur, doa makan. Paling udah sama paling kalau doa ada mau ulangan gitu. Ya benar, itu salah satu contoh kita berkomunikasi, beribadah pada Tuhan juga melalui doa. Tapi aku mau kasih satu tantangan juga nih buat teman-teman untuk mempraktekkan cara berdoa yang udah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bukan berarti aku kayak suruh kamu, oh berarti kamu doa harus sama persis kayak doa Bapa Kami, kata-katanya setiap hari. No, bukan itu yang mau aku tekankan, dan itu juga bukan Tuhan yang mau. Tujuan Tuhan juga bukan itu, mengajarkan kepada kita, tapi tujuannya Tuhan adalah supaya kita itu bisa berdoa sesuai dengan makna dari doa Bapa Kami itu sendiri yang tadi kita udah bahas gitu. Jadi, aku mau banget supaya teman-teman yang mungkin belum punya waktu khusus sama Tuhan, doanya cuma buat doa makan, doa tidur, doa bangun tidur. Nah, yuk kita siapkan waktu quality time sama Tuhan. Mungkin udah ada yang punya ya, kayak waktu untuk saat teduh. Nah, itu adalah waktu-waktu dimana kita boleh punya waktu khusus untuk benar-benar berdoa sama Tuhan. Kita boleh praktekin doa yang udah Tuhan ajarkan melalui doa Bapa Kami ini. Aku mau rangkum kembali nih. Jadi dalam doa kalian itu, kalian ingat kalian itu datang kepada Bapa Surgawi, berdoa dalam nama Yesus. Terus juga kalian boleh minta pada Allah hal-hal yang dijanjikannya dalam firman-Nya. Teman-teman juga jangan lupa untuk berterima kasih pada Allah atas apa yang sudah Dia sediakan. Terus jangan lupa memuji Allah karena siapa Dia. Jadi jangan teman-teman kalau doa cuma Tuhan aku mau ini, mau A, mau B, mau C, mau D, mau F sampai Z. Tapi teman-teman lupa untuk memuji dan meninggikan Allah kita. Jangan lupa teman-teman, seperti doa Bapa Kami tadi di awal-awal kan Tuhan Yesus ada ajarkan ada 3 permohonan yang tentang keunggulan Allah. Nah, boleh tuh teman-teman dipraktekkan dalam kita berdoa. Jangan lupa kita untuk meninggikan dan mengagungkan Allah kita, karena kita tahu siapa Dia.
Lalu, teman-teman juga boleh meminta agar kehendak Allah aja yang jadi, karena segala sesuatu dari Allah. Jadi ketika teman-teman mengajukan permohonan kebutuhan teman-teman, pergumulan teman-teman, teman-teman juga boleh ingat kalau semuanya itu boleh terjadi, kiranya terjadi sesuai kehendak Tuhan. Karena kita ini adalah miliknya dan semuanya berasal dari Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah berdoa mohon pengampunan dan meminta kerelaan untuk pengampunan orang lain dan dijauhkan dari godaan. Nah, itu teman-teman. Gampang kan? Aku harap sih teman-teman benar-benar dalam seminggu ini setiap harinya boleh menyiapkan waktu, bukan menyisihkan. Menyisihkan tuh beda loh. Jadi kayak aku udah semuanya, habis itu sisa waktu sebelum tidur baru deh yang udah capek banget gitu. Tapi coba yuk kita siapin waktu untuk berdoa, benar-benar seperti doa apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Karena benar-benar teman-teman, doa itu besar kuasanya loh teman-teman. Aku mau sharing dikit kalau aku tuh bener merasakan banget ya kalau setiap kali ketika aku dalam kondisi apapun, aku berdoa, aku bergantung sepenuhnya sama Tuhan, aku tuh benar-benar boleh merasakan, mungkin dalam hal itu tuh ya, ketika aku berdoa, aku tuh belum merasakan, menemukan jawaban yang aku mau gitu. Aku tuh tetap aja stres, tetap aja pusing, khawatir. Tapi ketika aku berdoa, aku serahkan semua kepada Tuhan. Aku juga muji Dia. Aku tuh tahu kalau ya itu semua dari Tuhan. Boleh ada rasa tenang, rasa damai, aku tuh rasa aman, rasa nyaman, itu semua ada teman-teman ketika aku tuh boleh menyampaikan semua permohonan aku berdoa, aku punya quality time saat teduh sama Tuhan. Tuhan tuh benar-benar tunjukin itu semua dengan hal itu, dengan rasa damai, rasa yang lebih lega, meskipun kayak aku belum bisa lihat dan aku belum tahu juga jawaban atas doa aku tuh apa gitu. Dan aku juga berharap teman-teman boleh punya satu pengalaman seperti itu dan boleh punya satu hubungan yang semakin berkualitas dan intim lagi sama Tuhan melalui doa. Oke teman-teman, semoga teman-teman ingat terus untuk dimanapun, kapanpun, sikon apapun, selalu punya waktu yang baik dengan Tuhan, berdoa sama Tuhan. Oke, saat ini aku mau mengajak kita mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Kita sama-sama mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan penyertaan-Mu. Kami boleh belajar mengenai firman-Mu, yaitu berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberikan contoh dari doa Bapa kami, agar Tuhan memberikan tahu pada kami bagaimana kami boleh berdoa. Dan Tuhan sendiri juga sudah menjadi teladan bagi kami Tuhan. Tuhan terus berdoa, Tuhan punya hubungan yang baik dengan Allah Bapa ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa kiranya kami juga boleh punya hati yang mau terus Tuhan punya hubungan yang baik dengan Engkau, punya quality time. Kami boleh mengajukan setiap permohonan kami melalui doa. Dan Tuhan yang boleh pakai kami juga untuk menjadi alat-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe.